menolak 1 miliar untuk lawan Gibran di Solo. PSI kerja itu Kang suap politik transaksional. Ditulis oleh Manuel Mawengkang, Sewot. Kalau mau dikata, PSI saat ini adalah partai yang masih baru dan masih belum terlalu banyak dikenal oleh banyak orang. PSI dikenal dengan sebuah partai yang didirikan dengan kerelaan dan kegelisahan orang-orang yang cerdas namun tidak berbagian di dalam politik pada saat itu. Sebenarnya tanpa koordinasi pun saya sudah tahu jawaban DPP pasti menolak. Tapi waktu itu saya bilang akan saya koordinasikan dulu dengan sekjen kami, Bro Raja Juliantoni. Jujur saja saya merasa tersanjung. Memang belum sampai miliar, baru mendekati. Tapi sebagai pendatang baru dengan 1 kursi di DPRD, menurut saya jumlahnya cukup besar. Saya sudah sampaikan ke Mas Gibran bahwa kita mendapat tawaran itu dan kita tetap konsisten mendukung Mas Gibran. Ucap Ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD PSI Solo, Antonius Yogo Prabowo. Partai PSI saat ini masih belum terlalu banyak mengisi kursi-kursi legislatif. Di Senayan pun mereka masih belum dapat jatah dari pertaruhan mereka yang pertama di dalam Pilkada tahun 2019 sampai tahun 2024. Rakyat masih belum mempercayai PSI untuk mengisi kursi di DPR RI. Namun kalau bicara di dalam daerah, mereka cukup memberikan pengaruh. Kita bisa melihat bahwa PSI cukup mentereng di Jakarta, Surabaya, Bandung, Tangerang dan beberapa tempat yang cukup sering diberitakan. Akan tetapi siapa yang sangka bahwa PSI ini meskipun hanya memiliki 1 kursi di Solo, mereka justru menjadi kuncian bagi perlawanan antara Gibran dengan rivalnya. Saya melihat bahwa peranan PSI ini bisa dikatakan sebagai playmaker di Solo. Bayangkan saja 1 kursi dari PSI begitu berharganya. Begitu mahal yakni 1 miliar ditawarkan untuk menggolkan lawan dari Gibran untuk maju ke Pilwalkot. Karena tanpa PSI, pihak rival tidak mendapatkan jumlah kursi yang cukup untuk mengusung calon wali kota yang ada. Saat ini memang posisi Gibran ini sudah sangat kuat di Solo. Iya betul. Dia berpotensi menjadi calon tunggal melawan kota kosong. Yang melawan Gibran hanyalah 2 partai yang mengaku-ngaku religius dan beragama padahal radikal dan garis keras. Dan di dalam jumlah kursi yang sangat terbatas itu, 2 partai dungu ini terlihat kemunafikannya. Mereka rela-relanya menggandeng PSI yang kita kenal dengan partai nasionalis yang luar biasa anti terhadap radikalisme yang ada di partai agamais tersebut. Ini artinya PSI berhasil membongkar kemunafikan 2 partai dungu tersebut. Bahkan Ketua DPD Solo mengaku bahwa mereka ditawari 1 miliar untuk memberikan dukungan kepada calon lawan dari Gibran. Dalam hal ini saya melihat bahwa sebuah kemunafikan itu terlihat dan dibongkar dan ditelanjangi oleh hasrat kekuasaan. Sebenarnya ini mereka bukan partai yang sangat menjunjung tinggi agama ataupun radikal, tapi mereka partai yang murni ingin bertransaksi dan dalam hal itu merusak negara. Dari sini kita melihat sisi lain dari posisi kursi yang dimiliki oleh Partai Solidaritas Indonesia. Partai Solidaritas Indonesia adalah partai yang dilihat dan berpengaruh begitu besar dalam peta politik di Indonesia. Tanpa partai ini kita tidak tahu bagaimana Jakarta akan begitu tenggelam rusak parah. Tanpa PSI, artinya kita tidak mungkin tahu bagaimana kemunafikan seorang pemimpin dalam membohongi rakyatnya lewat anggaran-anggaran yang gak jelas. Lewat partai ini kita mengenal apa artinya mencintai Indonesia lewat keberagaman etnis, agama, suku, gender, dan lain-lain. Jadi 1 miliar itu rasanya terlalu kecil buat PSI. Loyalitas mereka tidak bisa dibeli dengan uang. Loyalitas mereka bukan dinilai lewat uang. Loyalitas mereka dinilai lewat bentukan yang sudah terpatri dalam semangat Pancasila.
sekali melawan korupsi sampai seterusnya mereka akan melawan korupsi. Saya tidak akan mengangkat tinggi-tinggi partai ini, jika saya tidak tahu partai ini sesungguhnya. Karena saya kenal partai ini, maka saya berani mengatakan bahwa partai ini adalah partai yang sangat berani dalam melawan praktek-praktek penyalahgunaan uang rakyat. Dan saya yakin bahwa partai ini punya strategi yang luar biasa untuk menatap visi dan misi ke depannya. Saya tidak membayangkan kalau mereka terima uang 1 miliar dan diam-diam mendukung lawan dari Gibran. Jangankan masuk ke pemilu 2024, mungkin jika dia terima 1 miliar itu dan terbongkar tahun 2020, partai ini tidak akan saya biarkan lewat. Jadi selama partai mendapatkan kepercayaan kami akan dengan total mendukung partai ini.